البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pertemuan terakhir ikhwan fillah, kita sampai pada puasa-puasa sunnah, dan bahkan dari yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di kemarin, puasa Daud. Kemudian yang juga belum disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah puasa di bulan Muharram secara umum. Yang puasa sunnah di bulan Muharram menempati peringkat yang utama dibandingkan bulan-bulan yang lain setelah puasa Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan yaitu puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Pada hadis ini ikhwan, sangat jelas bahwasanya disunnahkan untuk seseorang di bulan Muharram memperbanyak puasa. Disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Sebagaimana pula pada hadis ini kita mengambil faedah penting untuk seseorang betul-betul menjaga salat malamnya. Karena setelah ibadah salat yang fardu, salat 5 waktu, yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai setelah itu adalah salat malam. Makanya momen Ramadan ikhwan penting untuk kita jadikan sebagai sarana mendidik diri untuk membiasakan qiyamul lail, di mana di bulan Ramadan kita bisa salat malam bersama-sama. Dan setelah selesai Ramadan untuk seorang menunaikannya sendiri-sendiri. Jangan sampai meninggalkan salat malam. Di malam-malam yang kita lalui ya kawan, terkhusus para pengemban Al-Quran, sangat tidak pantas mereka tidak memiliki bagian di malam harinya dari qiyamul lail. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Imam Sa'di rahimahullahu taala,
Wa naha an siyami yaumain, yaumil fitr wa yaumin nahar. Hadis muttafaqun alaih. Dan Nabi SAW melarang puasa di 2 hari, yaitu di hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, dan puasa di 2 hari tersebut haram. Seandainya seorang berpuasa padanya tidak sah dan dia mendapatkan dosa. Dan dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, wa qad ajma'al ulama'u ala tahrimi siyami hadzainil yaumain bi ayyi wajhin kana. Para ulama telah berijma tentang haramnya puasa di 2 hari ini dengan cara apapun, dengan niatan apapun puasanya, kawan, tetap puasa yang jatuh dari Idul Fitri atau Idul Adha itu tidak sah, haram. Dan haram, baik itu puasa sunnah atau dia puasa nadar. Dia bernadar, aku bernadar untuk puasa di hari Idul Fitri. Nadarnya apa? Nadarnya batil. Termasuk nadar ta'ah atau nadar maksiat ini. Seorang bernadar ingin puasa di hari Idul Fitri. Ini nadar ketaatan atau maksiat, Abdul Habib? Nadar maksiat. Nadar maksiat. Kenapa? Karena diharamkan berpuasa di hari Idul Fitri. Baik. Sehingga tidak ada khilaf tentang haramnya puasa di hari tersebut. Kemudian waqala ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hadis rawahu Muslim. Hari yang juga diharamkan setelahnya selain Idul Fitri dan Idul Adha, yang diharamkan berpuasa padanya yaitu hari-hari tasyrik. Karena sebagaimana hadis yang disebutkan di sini dari Nubaisyah Al-Hudzali radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan catatan kaki, ayyamut tasyrik hiyal 11 wa 12 wa 13 min Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan hari-hari tasyrik adalah hari ke-11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Wal haditsu dalilun ala annahu yuhramu siyamuha. Hadis ini menunjukkan atau sebagai dalil bahwasanya diharamkan puasa pada hari-hari tasyrik. Illa annahu rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyamiha liman alaihi hadyun minal hujjaj wa lam yajidhu. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk berpuasa di hari-hari tasyrik bagi orang yang memiliki hadi, memiliki hadi, yaitu sembelihan dari kalangan jamaah haji. Taib atau afan, bagi orang yang wajib untuk menyembelih hadi dari kalangan jamaah haji tapi tidak mendapati. Saya ulangi, yang diberi rukhsah untuk mereka berpuasa di hari tasyrik adalah jamaah haji yang seharusnya dia menyembelih hadi. Seperti siapa? Jamaah haji mutamatti', ya kan? Yang haji tamattu wajib menyembelih hadi. Tapi dia tidak punya, tidak mendapati hadi, maka dia berpuasa. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Berpuasa 3 hari di hari-hari haji, kemudian 7 hari ketika kalian telah pulang. 3 hari ini boleh ditunaikan di hari-hari tasyrik. Fa innahu yasumu thalathata ayyamin fil haji. Karena sungguhnya
orang yang seperti itu tidak mendapati hadi dari jamaah haji yang wajib menyembelih hadi, contohnya haji tamattu, maka dia berpuasa 3 hari di hari-hari haji. Fayajuzu an takuna fiha li hadithi Aisyah wa Ibnu Umar. Qala lam yurakhis atau lam yurakhas fi ayyamit tasyrik an yasumna illa liman lam yajidil hadi. Akhrajahu al-Bukhari. Naam. Taib, di antara dalil nas dalam masalah ini hadits Aisyah dan Ibnu Umar. Tidak diberi rukhsah pada hari-hari tasyrik untuk berpuasa kecuali orang yang tidak mendapati hadi. Nah, berarti selain mereka itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa di hari-hari tasyrik. Nah, wa qala la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dah. Hari yang dilarang berpuasa berikut yang disebutkan oleh Imam Sa'di adalah yang termaktub dalam hadis muttafaqun alaih ini. Nabi SAW mengatakan, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Berarti dari hadis ini jelas dilarang seorang menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa dengan niatan takhsis, pengkhususan untuk berpuasa pada hari tersebut. Makanya Nabi memberikan apa? Memberikan pengecualian, kecuali orang yang berpuasa sebelumnya, dia berpuasa Kamis dan Jumat, atau dia berpuasa Jumat dan meniatkan untuk berpuasa setelahnya, itu puasa hari Sabtu. Taib. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah. Wa hadzal hadits yufidu karahata ifradi yaumil jum'ati bisawm. Hadis ini memberikan faedah makruhnya menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa. Ini menunjukkan adanya khilaf di kalangan para ulama ikhwan tentang larangan pada hari tersebut, apakah larangannya lit tahrim atau lit tanzih. Nah, di antara dalil yang lain akhwan yang menunjukkan dilarangnya menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa adalah hadis Ummul Mukminin Juwairiyah ketika Nabi SAW menemui beliau di hari Jumat dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi bertanya, asumti amsi, kamu berpuasa kemarin? Maka beliau menjawab, tidak. Qala turidina an tasumi ghadan. Ditanya lagi, apakah kamu ingin puasa besok? Dia menjawab lagi, tidak. Berarti puasa hari Jumat tok. Nabi SAW kemudian memerintahkan fa'aftiri, maka berbukalah. Baik. Ini menunjukkan yang dilarang adalah ketika menyendirikan Jumat secara khusus untuk berpuasa. Baik. Adapun seseorang berpuasa yang kebiasaannya berpuasa 3 hari atau berpuasa Daud biasanya, mesti pada setiap 2 pekan akan bertemu dengan hari Jumat. Maka dalam rangkaian puasa Daud, dia
Nah, niatannya bukan taksis hari Jumat, maka tetap ketika bertemu dengan hari Jumat walaupun diselingi sebelumnya tidak berpuasa, kemudian setelah tidak berpuasa, tapi karena itu adalah rangkaian dalam puasa Daud dia, maka tetap dia berpuasa walaupun dari Jumat. Sebab Nabi SAW ketika menjelaskan tentang puasa Daud tidak mengecualikan, kecuali kalau hari puasamu ketemu dengan hari Jumat maka tidak boleh. Nah, tidak. Tapi tetap seorang yang berpuasa Daud berjalan sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, walaupun bertemu dengan hari Jumat. Taib. Dan wallahu taala alam, ini di antara sharif yang memalingkan, yang menjadikan banyak para ulama mengarahkan bahwasanya nahi di situ lil karahah. Qala wa amma idza shama ma'ahu yaumal khamis aw as-sabt fala ba'sa. Adapun apabila berpuasa bersama dengan hari Jumat itu hari Kamis atau hari Sabtu, maka tidak mengapa, hilang kemakruhannya. Taib. Ini beberapa puasa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala yang dilarang, yaitu 2 Id, kemudian hari tasyrik, dan menyendirikan berpuasa hari Jumat. Dan diantara yang dilarang juga adalah puasa hari Syak. Puasa hari Syak sebagaimana datang nas dari Nabi SAW, yaitu di hari berapa hari Syak itu? Hari tanggal 30 bulan Sya'ban. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian beliau beralih kepada hadis tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan dan qiyamul lail di bulan Ramadan, serta qiyamul lail secara khusus di Lailatul Qadar, di mana ibadah-ibadah tersebut ketika ditunaikan karena iman dan ihtisab. Maksud dari iman dan ihtisaban apa? Perhatikan catatan kaki. Qauluhu imanan wa ihtisaban ay mu'minan billahi wa musaddiqan bi annahu taqarrubun ilaih. Dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan membenarkan bahwasanya itu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Wa muhtasiban bima fa'alahu 'indallahi ajra lam yaqsid bihi ghairah. Dan muhtasiban, mengharap, dalam keadaan dia mengharap apa yang dia lakukan itu pahala di sisi Allah semata, tidak memaksudkan perkara lain. Dan ini penting ikhwan, mumpung kita di akhir-akhir hari tersebut, taib, untuk memperbagus sisi keimanan dan ihtisab, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima puasa kita, menerima qiyamul lail kita, dan mengampuni dosa-dosa kita dengan sebabnya. Taib. Dan hadis ini telah sering terulang-ulang di pembahasan di bulan Ramadan. Taib. Kemudian tentang i'tikaf telah kita baca pada pembahasan yang lalu. Demikian pula tentang hadis la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjid Hadza wal Masjidil Aqsa. Naam. Itu hadis yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala pada penutup Kitabus Shiyam ini. Untuk dilarang melakukan safar dengan tujuan ibadah di masjid tertentu
dengan keyakinan memiliki keutamaan tertentu di masjid itu. Tidak boleh seorang safar dengan niatan tadi kecuali ketika masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Masjidil Aqsa. Nah, perhatikan catatan kaki. Wa qauluhu la tushaddur rihal, qala Ibnu Hajar fil Fath, ar-rihal jam'u rahlin wa huwa lil ba'ir, nah kasar lil faras. Rihal itu asalnya maknanya adalah apa? Jamak dari rahl, yang digunakan untuk apa? Untuk unta. Seperti apa? Seperti sarj, yaitu pelana yang digunakan untuk kuda, itu sama. Tapi kalau pelana unta namanya apa? Rahl. Kalau pelana kuda namanya sarj. Wa kana bisyaddir rihal 'anis safar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan syaddur rihal sebagai bentuk kinayah, yang diinginkan adalah safar. Berarti maksudnya karena seorang kalau mau safar kan mengikat, ya mengikat pelana unta atau pelana kudanya, karena dia butuh duduk di atasnya, sehingga butuh pakai pelana sehingga duduknya bisa nyaman. Nah, maksudnya intinya berarti tidak dilakukan safar. Nah, tidak dilakukan safar. Taib, wa kana bi syaddir rihal 'ani safar li'annahu lazima. Wa kharaja dzikruha makhrajal ghalib fi rukubil musafir. Nah, dan keluar penyebutan ini akhwan, nah, berdasarkan mayoritasnya, nah, yang ditunggangi oleh musafir jarak jauh. Pada masa itu akhwan, musafir jarak jauh yang ditunggangi ya unta, bukan kuda, karena unta lebih kuat. Ini pada masa itu. Wa illa fala farqa baina rukubir rawahili wal khayli wal bighali wal hamiri wal mashi fil ma'na al madhkur. Nah, walaupun tidak ada perbedaan antara menaiki kendaraan-kendaraan yang lain, nah, demikian pula menaiki kuda, menaiki bighal, menaiki keledai, atau bahkan berjalan kaki, seandainya itu ditempuh, nah, jarak safar, maka masuk dalam larangan hadis. Demikian pula pada masa ini. Taib. Wa fil hadithi nahzun 'anis safari li ayyi makanin 'ala wajhil ardi li ajli ta'abbudi fihi. Dan hadis ini merupakan larangan melakukan safar ke tempat manapun dengan tujuan untuk beribadah padanya, dengan tujuan ibadah mahdhah, dengan meyakini keutamaan khusus di tempat itu. Ini tidak boleh. Illa ila hadhil masajid, kecuali menuju ke 3 masjid ini. Lianna baqiyatal amakin laisa laha maziyah. Dikarenakan tempat-tempat yang tersisa selain 3 masjid itu tidak ada keutamaan khusus. Sawa'un akanat masjidan aw qabran aw baldan. Nah, sama saja apakah itu berupa masjid atau kubur atau suatu negara. Nah, sehingga seseorang kalau melakukan rihlah hanya sekedar untuk tujuan ibadah mahdhah, nah, kesalahan 3 masjid ini maka tidak boleh, haram. Adapun seorang melakukan rihlah dengan tujuan thalabul ilmi, atau melakukan rihlah untuk mengunjungi saudaranya, untuk silaturahim, atau rihlah untuk bisa bersama-sama beribadah dengan bersama saudara-saudaranya, nah, di suatu tempat, sehingga dia mendapatkan nasyat bersama mereka, bukan karena tempatnya, tapi karena, nah, ingin bertemu dan bersama-sama dengan saudara-saudaranya, maka ini diperbolehkan. Taib. Qala wa amma safar ila ghairi hadhihi alwijahat la li ajli ta'abbud ka safar li tijarati aw li talabil ilmi aw li ziyarati qaribin falaysa bimuharram. Adapun melakukan, nah, safar kepada selain arah-arah ini, nah, yaitu ke selain 3 masjid itu, yang tujuannya bukan untuk beribadah, seperti safar untuk perdagangan atau menuntut ilmu atau mengunjungi kerabat, maka tidak diharamkan. Li'annahu laisa fi hadhil maqasidi ta'dhimun lil makan, karena tidak ada pada tujuan-tujuan seperti ini pengagungan terhadap tempat.
Ini menunjukkan bahwasanya hikmah pokok dilarangnya melakukan safar dengan tujuan ibadah mahdhah kecuali ketika masjid ini karena padanya apa? Ta'zim, pengagungan terhadap tempat-tempat itu. Dan selain 3 masjid ini tidak ada maziyah khusus, tidak ada keutamaan khusus untuk seorang jauh-jauh mendatanginya demi beribadah padanya. Baik. Barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari pembahasan bab di kitab Siyam dari kitab Manhajus Salikin yang mayoritasnya sudah kita ambil pada pembahasan-pembahasan kitab Siyam secara khusus. Naam, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik wassadad dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala keberkahan serta kemanfaatan pada apa yang kita pelajari. Nasallallahu taufik lima yuhibbu wa yardah walhamdulillahirabbil alamin.